Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nafisa dari kelas 10 akuntansi dari SMK Hidayatul Ummah Balumpanggang Gresik. Dalam acara SMK Menyapa Warga. Pemirsa, hari ini tanggal 22 April 2024, tentu saja kita semua tahu bahwa 21 April adalah Hari Kartini. Namun, karena 21 kemarin tepat hari Minggu libur, maka Senin pagi ini kemungkinan besar banyak sekolah-sekolah yang mengadakan peringatan Hari Kartini, yang salah satunya di SMK Hidayatul Ummah Balumpanggang Gresik. Tadi telah melaksanakan upacara dan dilanjutkan dengan kegiatan kirap bersama guru, siswa, dan karyawan SMK. Pemirsa, pagi ini telah siap dua narasumber kita, yaitu Ibu Siti Anissa selaku Waka Kurikulum SMK Hidayatul Ummah Balumpanggang Gresik, dan satu lagi senior kita Bapak Muhammad Adlan Arif Sarjana Agama selaku Waka siswa SMK Hidayatul Ummah yang nantinya akan berbincang-bincang seputar peringatan Hari Kartini. Sebelum kita ikuti perbincangan kami, maka jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube kami. Assalamualaikum Ibu Anissa, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak Adlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa juga kabarnya? Alhamdulillah sama-sama baik, kelihatan sekali kan kita betul-betul mood dengan hadirnya kita di acara ini. Pertama, saya ingin bertanya kepada Ibu Anissa selaku Waka Kurikulum SMK Hidayatul Ummah Balumpanggang Gresik, sekaligus sosok penerus perjuangan Kartini. Apa sih Bu sebetulnya hal yang bisa kita ambil dari peringatan Hari Kartini ini, khususnya bagi murid-murid di SMK Hidayatul Ummah ini? Lebih kembali mengingatkan kepada anak-anak ya, seorang tokoh yang memperjuangkan kaum wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Di mana kemarin kan anak-anak pada sibuk, ada yang mudik, ada yang liburan karena memperingati hari raya. Makanya dengan adanya tanggal 22 ini kita peringati yang telah lewat di tanggal 21 kemarin, yaitu dengan peringatan Raden Ajeng Kartini supaya anak-anak tidak lupa. Baik, saya akan beralih kepada Bapak Adlan. Ya. Menurut Pak Adlan sendiri, apa hal penting yang bisa diambil dari kegiatan ini yang dimulai dengan upacara dan dilanjut dengan kirap bersama semua siswa, dewan guru, dan karyawan SMK? Ya. Hal penting yang bisa diambil bagi siswa, bahkan guru, karyawan sekolah, dan masyarakat umum, yang pertama adalah lebih dididik tekankan kepada pentingnya mengingat peristiwa perjuangan yang dilakukan oleh orang terdahulu. Salah satunya adalah Ibunda Raden Ajeng Kartini. Dan yang kedua adalah hal penting adalah bagaimana orang-orang zaman sekarang ini bisa mentauladani sikap perjuangan beliau yang dengan gigihnya seorang wanita yang waktu itu terjepit dengan situasi seperti itu, dia harus melawan adat, melawan orang tua, dan bahkan melawan penjajah demi untuk mengangkat harkat dan martabat wanita dalam rangka bersama-sama dengan kaum laki-laki untuk meraih kemerdekaan bangsa. Maka ini hal penting yang harus kita sadari, terutama anak-anak sekolah. Jangan pernah melewatkan, jangan pernah melupakan sejarah. Apalagi dengan tokoh-tokoh yang sungguh luar biasa. Ini harapan kita yang bisa diambil dalam kegiatan peringatan hari ini. Mudah-mudahan tadi disampaikan Bu Anissa bahwa mungkin hampir kita lewatkan karena dengan kesibukan berdampingan dengan Lebaran, masih ada yang pulang mudik, masih ada yang sibuk dengan wisata dan macam-macam. Tapi alhamdulillah
sekolah kita masih bisa melaksanakan kegiatan peringatan walaupun selang 1 hari, pas harinya kemarin 21 karena minggu, kemudian sekarang Senin kita laksanakan di SMK itu Bambang Gresik. Baik, kembali ke Bu Anissa. Apa sebenarnya yang sudah Ibu lakukan untuk melanjutkan perjuangan Ibunda Kartini? Salah satunya ialah kami sebagai guru terus berupaya untuk meningkatkan keilmuan anak didik kami agar ke depan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Serta setelah lulus dari SMK mereka bisa paling tidak bekerja atau melanjutkan untuk kuliahnya dan berwirausaha jikalau memang tidak meneruskan untuk kuliahnya. Baik, selanjutnya kembali ke Bapak Adlan sebagai senior kita. Benarkah dikala penjajah Belanda itu kaum wanita terjajah oleh kaum laki-laki? Karena kesannya ini bahwa laki-laki terkesan sadis dan perempuan terkesan lemah. Ya ini memang fenomena yang perlu diluruskan ya. Biar masyarakat tidak menilai kaum laki-laki sejak zaman dulu sadis. Ini perlu saya luruskan gini. Begini, gerakan yang dilakukan oleh Ibunda Raden Kartini ini adalah di masa penjajahan Belanda. Sebetulnya yang sadis bukan kaum laki-laki Indonesia. Yang sadis itu adalah penjajah. Dan bahkan penjajah itu tidak hanya menjajah kaum wanita, tapi bahkan perempuan. Zaman itu atau waktu itu, laki-laki perempuan, pemuda kita, sengaja oleh Belanda tidak diberikan kesempatan untuk bisa keluar rumah. Apalagi perempuan. Apalagi cari ilmu, menambah ilmu, tidak. Tujuannya itu jelas. Tujuan mereka agar masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan, itu tidak punya kesempatan untuk bersosialisasi, kemudian banyak teman, dan setelah banyak teman, mereka punya ilmu dan mengatur strategi untuk melawan penjajah. Intinya dengan menjadikan perempuan yang dibatasi geraknya ini tujuannya agar mereka tidak melawan penjajah. Sama sebetulnya. Jadi hakikatnya bukan kaum laki-laki Indonesia yang menjajah kaum perempuan. Yang menjajah itu hakikatnya adalah Belanda atau penjajah yang sengaja mereka ketakutan jika bangsa kita pandai, jika bangsa kita punya pengalaman banyak, maka mereka dengan cepat bisa di bumi hanguskan oleh bangsa kita. Dan sekali lagi, saya ingatkan, saya luruskan bahwa bukan kaum laki-laki yang menjajah perempuan, tetapi justru karena laki-laki dan perempuan Indonesia waktu itu terjajah oleh bangsa lain termasuk Belanda, tujuannya agar mereka dengan tidak memberikan peluang luas untuk kaum wanita dan laki-laki Indonesia dan tidak bisa menyerang mereka ini. Dan alhamdulillah dengan kekuatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Nyi Ajeng Kartini ini, ternyata wanita Indonesia sudah sejajar, memiliki peluang yang hampir sama seperti laki-laki. Dulu di era dulu kalau perempuan keluar cari ilmu sudah dibilang menantang adat. Karena zaman dulu perempuan itu porsinya cuma ada 3. Yang pertama, mereka adalah di dapur, mereka di sumur, dan mereka juga di kasur. Yang artinya apa? Perempuan hanya punya peluang untuk menjadi juru masak. Yang kedua, melayani laki-lakinya di kasur, dan yang ketiga menjadi juru cuci. Sekarang tidak, alhamdulillah, karena perjuangan Raden Ajeng Kartini, maka peluang wanita hampir sama seperti laki-laki. Jika laki-laki bisa jadi polisi, maka perempuan juga bisa jadi polwan. Semuanya ini terjadi karena perjuangan Raden Ajeng Kartini. Ya. Baik, sekarang selanjutnya ke Bu Anissa. Apa harapan Bu Anissa kepada siswa-siswi agar bisa mewujudkan cita-cita ibundanya Raden Ajeng Kartini? Lebih ke perempuannya ya, untuk menjadi perempuan yang berdaya dan bahagia. Karena tantangan emansipasi sekarang sangat berbeda dengan zaman Raden Ajeng Kartini dulu. Sekarang tantangannya itu lebih kompleks. Karena itu perempuan harus menjadi sosok yang berbudi luhur, cerdas, dan berani. Ini lebih ke siswi kita ya,
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Apa kesan dan pesan yang perlu Bapak sampaikan kepada Bapak, terutama Ibu Guru, agar bisa mewujudkan cita-cita mulia Ibunda Raden Ajeng Kartini? Oke. Pertama, kepada anak-anak kita yang sekarang lagi duduk di kursi belajar, mohon agar kalian semuanya terus berjuang dengan sungguh-sungguh, karena tantangan ke depan semakin kompleks, ya. Ini juga menjadi tujuan Ibnu Kartini karena kepingin mengangkat harkat martabat kaum wanita, mensejajarkan posisi wanita dengan posisi laki-laki. Maka tentu saja jika tidak dibekali dengan ilmu tidak mungkin terjadi. Karena itu tetaplah bersemangat di dalam belajar dimanapun anak-anakku, adik-adikku sekarang berada. Yang di SMP, bahkan di SD, di Sanawiyah, di Aliyah, di SMA, di SMK, semuanya semangat. Ini yang pertama. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, mari dalam rangka mewujudkan cita-cita Raden Ajeng Kartini, terutama para guru wanita. Bapak Ibu Guru, karena panjenengan semuanya kaum wanita yang diamanati oleh Bunda kita Kartini untuk terus mengawal perjuangan beliau, maka ketika panjenengan dari seorang ibu yang ditakdirkan melahirkan anak-anaknya, maka kaum ibu harus mampu melahirkan anak-anak yang berbudi baik, yang soleh-solehah. Sementara ketika Bapak Ibu menjadi guru, maka jadilah guru yang memiliki inovatif, memiliki kemampuan-kemampuan baru dalam rangka untuk meningkatkan keilmuan siswanya, sehingga ke depan nanti Indonesia ini memiliki calon pemimpin yang betul-betul handal. Kartini boleh tidak ada, tetapi semangatnya harus terus membara di hati guru, di hati siswa, di semua wanita yang ada di Indonesia. Mohon maaf ini perlu sampaikan, jangan pernah jadi seorang wanita di zaman kini yang salah arah. Contohnya adalah apa? Istri-istri para pejabat, istri-istrinya para konglomerat yang mereka sibuk bersosialita dengan wanita yang lain, notabene hanya untuk arisan. Arisan dan pamer kekayaan suami. Ini nggak cocok, ini menodai perjuangan Raden Ajeng Kartini. Yang kita harapkan dimanapun wanita itu berada, maka sudah dia harus menjadi pelopor pembangunan, bukan jadi masalah. Kalau wanita-wanitanya atau seorang istri mampu mensupport suaminya, insya Allah Indonesia ini akan maju. Tapi kalau mereka bersosialita dalam mereka hanya untuk pamer kekayaan kepada teman yang lain, ini nanti Indonesia akan semakin hancur. Kenapa? Laki-lakinya akan diminta untuk memenuhi segala kebutuhannya, beli intan, permata dan macam-macam. Kenapa? Karena laki-lakinya punya jabatan. Hal ini yang akan menodai perjuangan ibu kita Raden Ajeng Kartini. Sekali lagi kita mengimbau kepada semuanya, anak-anak yang lagi belajar, guru-guru yang lagi mengajar, mendidik, dan juga masyarakat umum terutama kaum wanita, ayo terus mensupport kaum laki-lakinya, dan perempuan juga akan punya porsi yang sama dalam perjuangannya membangun negara kesatuan Indonesia. Baik, terima kasih Bu Anissa dan juga Pak Adlan yang sudah berkenan berbagi ilmu seputar peringatan Hari Kartini. Tetap semangat dan sehat selalu. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan kedua narasumber, dan yang perlu kita garis bawahi bahwa melalui momentum peringatan Hari Kartini, kita bangkitkan kembali semangat kita, terutama kaum wanita, untuk bersama-sama berjuang dengan kaum laki-laki demi membangun masyarakat dan bangsa tercinta. Dengan kata lain, ringan sama dijunjung, berat sama dipikul, dan tidak ada sekat ruang gerak perjuangan kaum wanita dan laki-laki. Akhirnya saya Nafisa pamit undur diri dari hadapan Anda, dan sampai jumpa di lain waktu dalam acara yang sama, yaitu SMK Hidayatul Ummah Balongpanggang Gresik menyapa warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.